Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Sebelum kami Allah dan kita seluruh kesehatannya, rahmatnya dan kasih sebagai besar sholat berjamaah subuh di masjid yang kita cintai dan sebagai Ibrahim. Salawat serta salam telah dikirimkan kepada kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibrahim yang di Solo Sulawesi Selatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hari ini telah hadir di tengah kita bersama Bapak Haji Khairul Falah yang akan memberikan kajian subuh pagi ini dengan judul materi Muraqabah selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala gerak-gerik kita sebagai manusia. Dan sebagaimana yang saya sampaikan pengumuman juga kepada Bapak jamaah bahwa alhamdulillah pagi ini nanti kita kalau nanti Bapak Ibu keluar masih bisa lihat sebelah kanan kita sudah mulai dibangun pembangunan perbaikan masjid, yaitu kita akan ganti selasar, sepanjang selasar itu pinggiran ya, keliling sampai sana, nanti juga di belakang untuk mengganti genteng di atas, membereskan plafon, kayu-kayu yang penuh rayap. Ya, sekarang udah mulai banyak yang bocor-bocor. Jadi bulan kemarin kita mulai pembangunan, kita juga ada tukang yang menginap di sini sekitar 4-7 orang, ya, 7 orang. Alhamdulillah mohon dukungan doanya dan restunya, semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar pembangunan tersebut. Dan kami juga membuka seluas-luasnya ladang amal buat Bapak Ibu semua untuk bisa berinfak di masjid ini. Kita anggap ada anggaran dari bantuan perusahaan-perusahaan juga masih kurang dananya. Silakan Bapak Ibu bisa beramal pada rekening infak atau kotak yang berjalan atau kotak-kotak yang ada di depan untuk kotak amal infak di Masjid Ibrahim. Terima kasih dari saya. Silakan Bapak Ibu menyimak kajian hari ini dari Kiai Haji Khairul Falah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي سند كثير إلى الإمام القيم تعالى وأدام نفسه وجبله بالدار بالمقال. قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال أيضا وهو معكم أينما كنتم. وقال أيضا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال أيضا إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم.
pada yang terhormat Bapak Ketua Masjid Baitur Rahim, pada yang terhormat para pesepuh, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan kudrat dan iradah Allah Ta'ala kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, yang mana salat subuh berjamaah itu adalah salat yang paling utama. Jangankan fardunya, sunahnya saja itu adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Rabbana tanfa'ni khairun minan dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang baca itu lebih utama, lebih bagus daripada dunia dan isinya. Apalagi kalau fardunya, sunahnya saja lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau fardunya 70 kali ganda. Nabi bersabda wasawal fardi afdal min sab'ina darajah. Pahala fardu adalah lebih baik daripada 70 derajat. Itu kita mensyukuri nikmat yang besar dari Allah Ta'ala, yaitu diberikan taufik, diberikan kemampuan untuk taat kepada Allah. Rahmat dan salam Allah semoga Allah Ta'ala senantiasa limpahkan kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita sekalian dari umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, sesuai dengan judul saya akan membahas tentang rokobah, yaitu selalu kita ini dipantau oleh Allah, diawasi oleh Allah. Selalu kita ini adalah dilihat, diketahui seluruh kita, ucapan kita, semua amal perbuatan kita selalu mendapatkan pengawasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu merokok. Allah Ta'ala berfirman, alladzi yaraka ina taqumu wa taqallubaka bis-sajidin. Dialah Allah yang melihat engkau ketika engkau berdiri dan seketika engkau melakukan di dalam sujud. Waktu berdiri kita sholat, kita tidak masuk ke dalam Allah, kita lihat ke Allah, kita dipantau oleh Allah. Apakah berdirinya kita di dalam sholat itu bagus atau tidak? Apakah dengan khusyuk atau tidak? Itu diketahui oleh Allah. Apakah bacaan kita ini santai atau tergesa-gesa? Itu diketahui oleh Allah. Juga wataqallubaka bis-sajidin, dan Allah melihat engkau seketika engkau berulang-ulang di dalam sujud. Bis-sajidin, pada orang akan sujud, semuanya adalah dilihat pada Allah Subhanahu. Apakah sujudnya itu tumaknina, apakah rukunya itu tumaknina, apakah sujudnya itu tumaknina, itu adalah terlalu luas kepada Allah. Bukan hanya di dalam sholat saja, tapi di mana saja kita berada,
kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah selalu bersama kita. Di mana saja kita berada, di masjid, di luar masjid, di jalan, dan di mana-mana. Baik di waktu di rumah maupun dalam bepergian, itu Allah bersama kita. Artinya Allah selalu mengawasi kita. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Dan Allah Ta'ala bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi kita tidak bisa terlepas daripada pantauan Allah. Kemudian firman Allah Ta'ala, inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi atas Allah sesuatu apapun, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, semuanya tidak ada tersembunyi. Bagi Allah Ta'ala ini mukjizat terlalu. Dan para jamaah bukan hanya secara global, tapi secara tafsir, secara rinci. Setiap satuan daripada makhluk itu selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tersembunyi atas Allah. Satu detik pun kepada seluruh makhluk ini. Kalau kita pada jamaah, kalau sedang mengawasi ya, yang di depan kita, itu yang di belakang kita tidak bisa mengawasi. Jadi yang sebelah belakang kita, yang di belakang kita, berarti kita terlepas dari tidak mengawasi. Kalau kita sedang memperhatikan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, kita nggak bisa pada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya, setiap detik, ya, kepada seluruh makhluk ini, kepada setiap satuan daripada makhluk ini, Allah Ta'ala di mana saja kita berada. Jadi tidak ada yang tersembunyi atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah selalu mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, sungguh berada di dalam mengawasi. Juga hianatnya mata kita juga di atas bawah, diketahui Allah. Inna Allah, jauh lagi, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui akan hianatnya segala mata, wa ma tukhfi sudur, dan apa-apa yang disembunyikan oleh hati kita. Jadi apa-apa yang ada dalam hati kita adalah tidak tersama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu ya lintas hati kita, niat baiknya kita, niat buruknya kita, tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bapak-bapak sekarang ini, ibu-ibu sedang hadir di masjid ini dengan niat yang ikhlas, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah para jemaah. Syukur alhamdulillah luar biasa. Allah Ta'ala telah memberikan pertama hidayah tunjuk kepada kita jalan yang lurus. Kemudian kita diberikan tauhid, yaitu diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk tahan khalqus salih. Karena ada manusia yang hanya mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala tapi tidak bisa mengamalkannya. Ini jalan baik tapi tidak mau mengamalkan. Tahu sholat itu wajib, tahu, tapi dia tidak sholat. Tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Menuntut ilmu tidak mau, padahal tahu kalau ditanya Pak, kalau menuntut ilmu wajib atau sudah wajib.
Bahkan baik itu Al-Qur'annya maupun hadisnya dia tahu. Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan olehku kepada ahli ilmu jikalau kamu belum mengerti. Tahu. Dan sabda Nabi, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimat." Menuntut ilmu itu diwajibkan, diperlukan kepada setiap muslim laki-laki dan perempuan. Ya tahu. Berarti dapat petunjuk, dapat hidayah, tapi belum mendapatkan taufik itu. Kalau tidak dilaksanakan berarti belum mendapatkan taufik. Jadi taufik itu adalah qalbul ta'ah, dijadikannya taat oleh Allah Ta'ala. Apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala dilaksanakan, itu namanya taufik. Tapi kalau umpamanya dia tahu bahwa sesuatu itu adalah wajib tapi belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, berarti dia baru mendapat petunjuk tapi belum mendapatkan taufik kepada Allah. Maka para jamaah yang paling terbesar di antara umat kita adalah hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita alhamdulillah diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Ta'ala. Artinya kita adalah berada di masjid yang mulia ini di dalam rangka melaksanakan perintah Allah Ta'ala, yaitu dengan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan takbir seperti ini. Para jamaah, setelah kita mengetahui bahwasanya kita ini selalu dipantau oleh Allah Ta'ala segala aktivitas kita, maka perlu kita ini adalah mujahadah. Mujahadah yaitu bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Bersungguh-sungguh. Karena kalau tidak ada kesungguhan dan ibadah para jamaah itu nggak bisa. Harus sungguh-sungguh mujahadah. Kalau orang yang sudah sungguh-sungguh, ada yang mujahadah di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, maka pada jamaah apa yang kita kerjakan oleh semua anggota badan kita ini, itu adalah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bermujahadah sungguh-sungguh dan ya. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, orang yang selalu sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mendapat backing dari Allah Ta'ala, penjagaan daripada Allah Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kepada orang yang terhadap orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Karena orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, yang menjalankan segala perintah Allah yang wajib dan juga disempurnakan dalam sunnah, itu adalah wajib berdasarkan Allah Ta'ala. Maka apabila seorang waliullah ada yang ganggu, maka Allah mengancam kepada orang yang ganggu. Sebagaimana dalam hadis qudsi terangkan bahwasanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi aku punya kekasih, maka sungguh aku umumkan perang kepadanya. Itu sampai kepadanya. Kalau orang yang sudah mendapatkan kasih sayang, maka kalau ada orang lain yang menyakitinya, itu Allah yang akan membalasnya. Ya, kata Allah, man adani waliyan faqad adantuhu bil harb.
Barang siapa yang menghubungi aku punya kekasih, faqad adzantuhu bil harb, maka sungguh aku akan umumkan perang kepadanya. Artinya aku yang melawannya. Nah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, apa amalannya? Apa yang kita perlu? Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi. Tidaklah mendekat kepadaku seorang itu, tidaklah mendekat hambaku kepadaku dengan melakukan sesuatu yang lebih aku sukai, memang taraktu alaihi, daripada apa-apa yang telah aku perlukan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan melakukan sunat-sunat sehingga aku lebih mencintainya. Fa idza ahbabtu kuntu sab'un dari yasma'u bihi. Maka apabila aku telah menyayangi seorang hamba, kuntu sab'un dari yasma'u bihi, akulah sebagai pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan akulah sebagai penglihatannya yang ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah menjadi tangannya yang ia mengolah dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah sebagai kakinya yang ia berjalan dengannya. Maksudnya, kalau Allah hendak menyayangi kepada seorang hamba, maka itu semua anggota badannya yang digunakan, ya, itu adalah berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang sudah mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala, tangannya selalu digunakan untuk yang diridhoi Allah Ta'ala. Pendengarannya selalu digunakan untuk yang diridhoi Allah Ta'ala. Penglihatannya selalu dipergunakan dipakai melihat apa-apa yang diridhoi Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud, akulah sebagai pendengarannya, ya, yang ia mendengar dengannya, dan akulah sebagai penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan akulah sebagai tangannya yang ia mengolah dengannya, dan akulah sebagai kakinya yang ia berjalan dengannya. Itu semuanya adalah digunakan untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Kalau seorang hamba sudah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia ingin sesuatu, kemudian dia minta kepada Allah Ta'ala, itu sudah barang tentu Allah Ta'ala pasti memberikannya. Dan kalau dia minta perlindungan daripada Allah Ta'ala, maka pasti ia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in sa'alani aqtalun, dan demi sesungguhnya jikalau ia minta kepada aku, sungguh aku akan memberikan apa yang diminta. Wala in ista'adzani la'u'idannahu, dan demi sesungguhnya jikalau ia minta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan melindungi. Ini para jamaah, apa yang diminta oleh seorang hamba, kalau yang sudah mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala, pasti dikasih, langsung dikasih oleh Allah Ta'ala, ya, langsung, baik cepat ataupun lambat dikasih, pasti. Dan kalau dia minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, pasti dilindungi. Maka para jamaah satu-satunya jalan kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang
ingin mendapatkan penjagaan daripada Allah adalah satu-satunya adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Yang pertama adalah laksanakan segala perintah. Apakah itu sholat lima waktu, ya, apakah itu zakat bagi orang yang sudah disawab, apakah itu menunaikan ibadah haji bagi orang yang sudah mampu. Kemudian kalau belum mampu, uangnya ada, tapi belum mampu menunaikan ibadah haji. Kenapa? Nunggunya terlalu lama, maka ini dimakruh. Kalau umpamanya yang punya harta tapi belum risau, maka minimal adalah sedekah. Itu para jamaah. Jadi benar-benar sungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Dan kalau melakukan sholat, maka dia ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Tidak hanya wajibnya saja, tetapi qobliyahnya, ba'diyahnya dia laksanakan. Itu pada zaman orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang dia minta pasti dikasih, dan kalau dia minta perlindungan maka pasti. Makanya para jamaah ngeri kalau kita berani menyakiti orang yang taat kepada Allah. Sekalipun bukan kepada ulama, kepada orang biasa, tapi orang itu taat kepada Allah. Orang bodoh datang ke sana, tapi dia taat kepada Allah. Disuruh sholat, disuruh ngaji, sekalipun bodoh terus, nggak ada yang nyambut sama ilmu, tapi tetap hadir di majelis karena melaksanakan perintah Allah, yaitu fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli ilmu jikalau kamu belum mengerti. Artinya datang ke majelis taklim itu adalah seolah-olah bertanya. Nah, para jamaah, sungguh alhamdulillah para jamaah, kita insya Allah tertolong daripada orang-orang yang mendapat penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Sebab para jamaah, yang paling sulit, yang paling berat di antara sholat adalah sholat subuh. Dan adalah yang paling berat menuntut ilmu Allah. Paling berat. Sekalipun dia sholat, tetapi dia tidak mampu untuk taat melaksanakan menuntut ilmu. Ada yang hanya bisa sholat, tapi nggak bisa menuntut ilmu. Ada aja halangannya. Pak, kenapa Bapak kok nggak sudah ikut pengajian? Repot saya. Bayangkan aja saya berangkat kerja jam sekian, udah jam sampai saya udah. Nah, ini para jamaah. Jadi ada halangan pada para jamaah. Kalau kita melaksanakan menuntut ilmu, datang ke majelis taklim, sekalipun tidur di majelis taklim, tidur sampai enggak tetap selamat. Kenapa? Sebab para jamaah dia datang melaksanakan perintah. Karena dia nggak mampu sampai karena kecapean, tetap selamat. Ibarat kita naik pesawat, di pesawat malah tidur, nyampe juga, nyampe. Ya, ini juga pesawat kita datang. Jadi jangan bilang begini, percuma, biarpun lagi juga tidur, bapaknya nggak percuma. Percuma menuntut ilmu juga, dan banyak jadi orang bodoh, tidak percuma. Pasti dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Ya. Beramal seberat semut kecil pun atau sebesar biji masih kecil
Ya, satu zarah itu pasti orang beramal, satu zarah kebaikan pasti akan melihat pahalanya. Dan melakukan keburukan sekalipun sebesar biji zarah pasti akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu semua baik maupun belum sekalipun hanya sebesar biji zarah, ya, sebesar semut yang paling kecil, merah yang paling kecil, itu para jamaah akan melihat balasannya. Baik. Begitu para jamaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yang ingin mendapatkan kasih Allah sangat adalah tahap pertama adalah jalankan segala yang wajib, dan yang kedua adalah disempurnakan dengan sunnah-sunnah. Ya, sholat tidak hanya wajibnya tapi tidak sunnah-sunnahnya. Puasa tidak hanya bulan Ramadan tapi dengan sunnah-sunnah. Kemudian harta ada zakat, tidak hanya yang wajibnya zakatnya saja, tetapi sedekahnya. Itulah orang yang mendapatkan kasih sayang dan Allah. Para jamaah, sekian saja yang untuk sementara materi yang tidak bisa saya sampaikan pada para jamaah. Yang pertama adalah muraqabah, dan yang kedua adalah timbul kita mujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Barangkali di antara para jamaah ada yang bertanya. Alhamdulillah kajiannya. Sekarang Bapak Ibu untuk memberikan rokok dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Kan? Ibu-ibu, iya. Barangkali bapak-bapak ibu mau bertanya. Ya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz bilang ada petunjuk, ada hidayah, satu lagi apa Pak? Tahu? Itu boleh dijelaskan ketiga beda ketiga hidayah semua. Kurang. Ada yang ini. Yang biasa ada pertanyaan semua. Ini ada. Bahasa yang biasa ada apa tuh? Naik. Kalau tunjuk menghabiskan main yahdillah pada idlalah wa mayyudhi pada hadiah. Main yahdillah pada idlalah wa mayyudhi pada hadiah. Itu juga dalil tunjuk ya.
Tujuh. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu bis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Di hidayah. Faman yuridillahu, maka barang siapa yang Allah kehendaki ayah diahu, bahwa Allah memberikan petunjuk kepada orang itu, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah melapangkan dadanya untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Kalau orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka Allah lapangkan dadanya, langsung menerima hatinya untuk menjalankan syariat Islam. Itu orang yang diberikan petunjuk arah. Sekaligus di sini ada mendapatkan taufik dari Rasulullah SAW. Jadi hidayah di sini adalah yang sekaligus dengan taufiknya. Bab ada yasrah sadrahu Islam. Ya. Bukan hanya petunjuk saja, tapi yasrah sadrahu Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima semua ajaran Islam, masuk ilmu, ya, sholat, zakat, puasa dan lain. Jadi untuk menerima ajaran Islam yang lapang dadanya, langsung menerima, langsung mengamalkan. Tapi sebaliknya, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu bis sama. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka Allah jadikan dadanya sempit, sungguh sempit, seolah-olah dia diperintahkan naik langit. Orang yang kalau tidak mendapatkan petunjuk Allah, kalau orang yang disesatkan oleh Allah, maka orang itu sulit untuk melaksanakan ibadah. Apalagi kalau menurut untuk duduk di masjid itu adalah berat sekali. Seolah-olah dari dipaksakan harus naik ke langit. Untuk duduk begini susah. Maunya pergi aja. Itu orang yang disesatkan oleh Allah. Jadi ka'annama yas'adu bis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Tuhan Ta'ala menjadikan yaitu kotoran atas orang-orang yang tidak beriman. Kotoran itu adalah hatinya kotor. Hatinya kotor. Kenapa? Ada keraguan, ada kemusyrikan yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang dikasih petunjuk Allah Ta'ala sekaligus taufik, ada dia lapang dadanya, langsung menerima. Enak aja, bangun malam begitu jam 3 bangun, langsung senang hatinya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amanana wa ilaihi nusyur. Segala puji dan bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kamu dan kepadanya kembali. Jadi langsung gembira, langsung bangun, nggak ada malas. Kenapa? Yashrah sadrahu lil Islam. Itu berarti hidayah sama petunjuk sama kesesatan itu bisa berbarengan. Iya. Jadi orang yang disesatkan Allah jadi semuanya ada. Kan ada lagi hadis ini. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ya. Man yahdillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk dia, maka seorang pun tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya. Dan sebaliknya orang yudhil pada hadiah. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada yang mampu seorang pun untuk memberikan petunjuk. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ya, jadi itu kan hakikatnya semuanya hakikatnya dari ulul bi'idznillah. Katakan oleh Tuhan kesemuanya itu ada dari Allah. Kan ada hubungan ibadah dengan Allah.
Satu, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada para malaikatnya. Ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Keempat, iman kepada Rasulullah. Kelima, iman kepada adanya hari akhir dan kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk dari Allah. Hakikatnya. Tetapi menurut Anda, ya, Allah mengajar kepada kita. Di samping mengajarkan akidah atau keyakinan atau hakikat, ya, hakikatnya kan cuma ada Allah. Tapi Allah mengajarkan Anda kesopanan. Kalau kebaikan itu dibangsakan kepada Allah. Tapi kalau keburukan adalah salah kita sendiri. Jangan disalahkan kepada Allah. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Apa-apa yang menimpa dirimu daripada kebaikan itu datang dari Allah. Kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa sedekah, kita bisa zakat, puasa. Itu adalah anugerah besar dari Allah. Menginginkan. Ya, Wama aswabaka min sayyi'atin, dan apa-apa yang menimpa dirimu daripada keburukan, kamu nafsi, maka itu dari kesalahan kamu sendiri. Jangan dipaksakan kepada Allah. Itu menurut apa? Menurut kesopanan. Jadi ada jalur hakikat, ada jalur adab kesopanan. Jadi Allah mengajarkan uang hakikat supaya tegak. Ya, tapi kalau secara adab kesopanan yang baik-baik dan yang dari Allah, kalau yang disebut salah sendiri. Begitu. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Dengan pertolongan Engkau ya Allah, hamba bisa sholat, bisa ngaji, bisa ibadah kepada Engkau ya Allah. Itu karunia dari Allah. Kalau kebaikan dibacakan kepada Allah. Tapi kalau keburukan, kok kamu nggak sholat sih? Oh, saya pernah ditakdirkan nggak sholat, nggak boleh begitu, nggak boleh. Ya, saya udah ditakdirkan nggak sholat. Kan Allah, kan dia tahu bahwa sholat itu wajib, nunggu itu wajib. Nah, jadi kalau umpamanya kamu nggak sholat sih, ya saya menerima salah, melaksanakan ibadah. Sama menilainya sana. Begitu mestinya. Jadi menyatakan diri sendiri. Itu para nabi, para jamaah, para nabi mendapatkan pangkat yang tinggi itu karena karena adab kepada Allah, sopan kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim berkata ini, wa idza maritu fahuwa yashfini. Dan apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan saya. Ya, apabila aku sakit, bila aku sakit, enggak bilang gini. Dan apabila Allah Ta'ala memberikan penyakit kepada saya, enggak ngomong itu. Karena sopan. Kalau keburukan disebabkan kepada diri sendiri. Ya. Wa idza maritu, dan apabila aku sakit, ya, enggak bilang gini. Wa idza afrodoni, apabila Allah Ta'ala ngasih penyakit kepada saya, enggak. Sekalipun hakikatnya semua penyakit dari Allah, tapi jangan ngomong gitu. Wa idza maritu, dan apabila aku sakit, fahuwa yashfini, maka Allah yang menyembuhkan saya. Tuh, kalau kebaikan Allah yang menyembuhkan saya. Apabila aku sakit, nggak bilang begini. Apabila Allah memberikan penyakit kepada saya, sakit sopan. Gitu. Jadi kalau kebaikan ada dipaksakan kepada Allah, kalau keburukan salah kita sendiri. Itu adalah, ya, ada jalur hakikat dan ada jalur ada kesopanan. Ya, ada jalur syariat. Paham ya? Bapak ini duduk di sini majelis taklim, duduk di majelis taklim ini adalah karunia besar dari Allah. Ya. Tapi kalau umpamanya bapak besok umpamanya ngaji, jangan bilang, oh saya takdirkan ngaji hari ini, jangan begitu. Oh iya saya menerima salah. Itu namanya sopan kepada Allah.
sekalipun hakikatnya semuanya dari Allah. Oh, kita tahu karena hakikat. Kul jadi tidak. Katakan oleh Muhammad bahwa semuanya yang baik yang buruk hakikatnya dari Allah. Tapi itu harus sebagai akidah. Keimanan saja. Tapi kalau dalam menjalankan ibadah ada mengikuti syariat. Harus mengikuti syariat. Apa yang diperintahkan laksanakan. Apa yang dilarang jauhi. Begini. Kami mutlak ini tentang apa namanya ada hidayah. Makanya kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami, berilah kami hidayah, senantiasa kasih hidayah pada jalan yang lurus, adanya jalan yang dapat menyelamatkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang dapat menyelamatkan, yang dapat sampai kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus yang diridhoi Allah. Dan siapa lagi? Sekarang ibu-ibu, oh ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau tanya, saya ini kalau sholat ini udah sebelumnya pada rakaat ya rupiah gitu ya, terus 4 rakaat juga baca gitu ya. Nah terus ininya ini aku yang mantunya ini saya suka mana sih ya blank gitu lupa lagi baca ini mau baca apa namanya baca bacaan gitu ya. Nah terus saya ingin nih mana tinggal yang nggak ada gitu, yang ada gimana cari kamu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Jadi pertanyaannya dalam sholat khususnya yang waktu ya, jadi kalau suka sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah, namun pada saat sholat waktunya malah suka blank, suka lupa, bawa kemana-mana gitu ya. Nah, kiat-kiatnya bagaimana supaya bisa lebih mungkin lebih khusyuk atau lebih bisa sholat waktunya malah terjaga. Kitabnya banyak dan ini gitu keluar tahun kitabnya bisa lembaran-lembaran juga banyaknya. Para jamaah yang Allah Ta'ala, untuk supaya sholat kita ini adalah selalu berkonsentrasi, kita harus tadabbur qiraat, harus memikirkan makna bacaan, mengamati makna bacaan. Kalau sedang baca Al-Qurannya, kan dalam sholat ada Al-Qurannya itu Fatihah dan baca surah. Kemudian juga tadabbur zikir-zikirnya seperti doa kita, baca di waktu ruku, sujud, kita harus tahu maknanya. Di sini jelaskan, ya. Wa tadabbur qira'atin ay ta'ammulu ma'aniha. Dan untuk mewariskan inna ma'yu khusyu'an, sesungguhnya sesuatu yang dapat mewariskan khusyuk, yang dapat menyebabkan khusyuk konsentrasi adalah tadabbur qira'ah, yaitu mengamat-amati makna bacaan. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an
kenapa mereka itu tidak memikirkan makna bacaan Al-Quran. Kemudian watadabur dzikir, dan mengaman-amati makna bacaan dzikirnya, seperti baik kitanya Pakruhu, ya Subhanallah al-Azim wa bihamdihi, Maha Suci Tuhanku yang Maha Besar, dan dengan memujinya. Jadi itu tahu maknanya. Jadi kalau kita di waktu mengucapkan atau membaca ayat demi ayat, kita tahu maknanya. Kalau kita tahu maknanya, itu pikiran kita tidak kemana-mana. Seperti waktu Bismillahirrahmanirrahim, nanti kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji terpuji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan, dan kepada Engkau lah. Sekali lagi, kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan iman atas mereka. Waladhdallin, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, selain jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan selain jalannya orang-orang yang sesat. Jadi kalau kita sudah maknanya apa, tahu, itu otomatis dari kita ini mengikutinya. Jibiliyah, ya, sudah nempel, sudah melekat hati kita ini dengan apa yang kita baca. Jadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan khusyuk adalah ngerti maknanya. Begitu. Kalau kita tidak ngerti maknanya, kan kemana-mana. Tetapi untungnya khusyuk itu adalah sunnah. Kalau seandainya khusyuk itu wajib, wah, berat. Karena nggak ada yang bisa sholat khusyuk 100%, hanya Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat pun gak mampu untuk 100% khusyuk, apalagi kita. Makanya para jamaah itu khusyuk adalah hukumnya sunnah. Tapi jangan mentang-mentang sunnah kita fokus saja, melepas pikiran kita kemana-mana. Jangan. Ya minimal kalau kita yang sudah tahu maknanya, seperti baru mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hati kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi tidak diartikan, tidak dibaca artinya, hanya langsung diingat saja. Nah, pada saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah tahu maknanya, jangan kemana-mana. Itu dapat nilai di situ. Di situ dapat poin. Kalau waktu Ar-Rahmanir-Rahim, ingat kemana? Yang lain, membayangkan pada yang lain. Nah, sah sholatnya hanya nilai dari segi membaca Ar-Rahmanir-Rahim tidak dapat. Itu. Jadi kita ini kalau khusyuk di dalam sholat itu untuk mendapatkan pahala, nilai, ya, untuk mendapatkan poin daripada Allah Subhanahu. Jadi tidak Allah tidak memberatkan juga kepada kita. Kita sholat adalah menurut kemampuan kita. Sebab Nabi bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kepada kamu dengan satu perintah, maka laksanakanlah menurut kemampuan kamu. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk, untuk sempurna. Begitu. Itulah dengan cara menuntut ilmunya Allah. Dan kalau kita selalu menuntut ilmu Allah, apapun yang kita telah laksanakan dimaafin pada Allah. Ya. Jadi ibu kalau mengajarkan pikiran kemana-mana, cepat kembalikan ke hati kita. Kita sedang menghadap rajanya, makanya jadi mana? Kita kembalikan lagi situ. Oh iya, saya lagi di kanan. Begitu. Segera kembalikan pikiran.
Tapi kalau kita udah tahu maknanya, para jangan ikutin. Ikutin apa yang kita baca. Sudah familiar, sudah melekat. Begitu Bu, insya Allah Bu, dimaafin Bu, ya, dimaafin Bu. Kalau ibu bapak yang belajar mana-mana dimaafin. Tapi jangan terus pikiran kita kemana-mana. Kalau ibu ingin ke pasar, terus saja ke pasar. Segera kembalikan bahwa kita ini sedang menghadap Allah. Gitu. Sebentar, pakai mic. Dan emang saya balik lagi dari pertama lagi. Nah, terus itu saya baca ada Robi mencerita Saiton ya, sama Anas. Nah, terus saya pakai lagi, sholat lagi. Nah, baru itu karena saya akhir-akhir ini saya ini ingat sama almarhum suami saya. Tuh, jadinya ya, makasih. Ya. Kalau ini diulang lagi sholatnya, diulang lagi baru bisa usul. Kalau diulang lagi, iya. Ya, kalau umpamanya diulang lagi, karena kita ragu-ragu, memang jelas ada yang salah gitu. Yang tak salahnya itu wajib diulang lagi. Sholatnya, ya. Tapi kalau umpamanya kita berjamaah, kebingungan ada sih dalam imam. Iya. Kalau berjamaah kan ada hadis al-imam ini, imam itu adalah menjauhi kekurangan imam. Iya. Gitu. Jadi nggak apa-apa. jadi nggak usah diulang lagi. Sebab nanti kalau diulang lagi, begini lagi pikirannya. Jadi nggak selesai. Gitu. Saya pulang lagi. Gitu. Jadi kalau berjamaah adalah kalau insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan kemampuan kita begitu sendiri. Apalagi kalau sholat begini kacau. Coba ada sholat sendiri. Ini udah 4 atau 3, udah 3 gitu. Tapi kalau berjamaah kekurangan, ya si makmum itu bisa disempurnakan oleh imam. Kalau imamnya qori, imamnya adalah bacaannya kita seperti tadi imamnya bagus, gitu ya, qori, dan itu kekurangan bacaan si makmum, ya itu adalah ditanggung oleh imam, gitu. Tapi kalau misalnya kita sempat untuk membaca Fatihah kan wajib tuh, ya. Tetap si imam lagi baca surat, kita makmum baca Fatihah. Sebab kalau Fatihah itu adalah kalau kita sempat ada waktu untuk baca Fatihah, wajib kita baca dari makmum. Sebab la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada nama sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah kitab. Gitu, baik imam maupun makmum. Hanya adabnya kalau imam lagi baca Fatihah, kita diam, dengarkan sampai amin. Nanti si imam sedang baca surat, baru kita Fatihah, tapi pelan. Itu jawaban Fatihah banyak. Ya, sebab kita ini muafik. Muafik artinya makmum yang mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca surat Fatihah bersama-sama dengan imam. Itu muafik. Kecuali waktu masbuk. Kalau masbuk artinya ketika tidak ada waktu untuk baca Fatihah, berarti si imam lagi baca surat sampai hampir habis suratnya itu, ya. Pokoknya sebelum lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kita baru masuk nih, ya. Allahu akbar, makmuman lillahi, Allahu akbar, kamu Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Bismillah, si imam sudah selesai. Allahu Akbar. Kita ruku, ikut ruku. Karena kita belum selesai Fatihahnya.
kita masuk. Kalau Fatihahnya masuk ditanggung oleh imam, karena tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah dengan bacaan yang sederhana bersama-sama berdirinya imam, itu namanya masuk. Tapi kalau muamin adalah makmum yang ada waktu cukup untuk baca Fatihah bersama-sama berdirinya imam, itu wajib kita sendiri baca. Kalau dia kena rumput gitu. Nah, kalau kita sudah laksanakan semuanya itu adalah diserahkan kepada Allah. Penilaiannya adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan kita ya sholat kita diterima oleh Allah. Sebab kemampuan kita segitu. Begitu prinsip. Nah, juga itu mau nafsu kita jelas Bapak-Ibu semua. Ustaz, Ada seperti itu. Ya, terakhir. bicara mengenai garis sholat yang Pak Ustaz. Saya waktu baca sholatnya itu apa namanya setelah baca itu sama seperti dengan Kristen Ortodok. Kayaknya kalau sepengetahuan saya dengan Kristen Ortodok itu kan sama cara ibadahnya dia pakai dan tata caranya juga sama yang saya malu apa sekarang gitu. Karena apa namanya yang setahu juga kan Kristen Ortodok tuh ada dua setelah apa namanya ada juga sebelum Islam gitu. Apakah benar itu Pak Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ada Kristen Ortodoks sebenarnya melakukan ibadah itu mirip sama orang Islam, ada sholat juga ada. Ya, kalau ya nangis Kristen Ortodoks itu ya saya juga apa yang saya kenal. Tata cara ibadah dengan Allah hampir mirip dengan tata cara kita muslim, tata cara dalam apa namanya ya. Dan sholat juga kalau saya dia mengerjakan juga dengan cara seperti itu, apakah benar? Karena kan apakah dibilang juga itu jadi Islam meniru tata cara Kristen Ortodok, karena Kristen Ortodok kan lebih dulu daripada Islam. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Begini para jemaah, kalau dasar ibadah itu harus didasari dengan iman. Segala amal itu harus didasari dengan iman. Jadi amalan apapun kalau tidak didasari dengan iman tidak diterima. Kalau dasarnya kufur itu nggak diterima. Ya, kan banyak orang-orang kafir itu menyangka, berprasangka bahwa dirinya itu sedang berbuat kebaikan, tapi nol di sisi Allah Taala. Kenapa? Tidak ada dasar iman. Dasarnya mereka jadi kafir di sini. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan oleh Muhammad, maukah kami beritakan kepada kamu tentang orang-orang yang sangat merugi amalnya? Yaitulah alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang sesat perjalanan mereka bil hayatid dunya, mereka ya sesat di dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, mereka itu berprasangka bahwa sesungguhnya mereka itu sedang memperbaiki perbuatannya. Ulaika alladzina kafaru, mereka itu adalah orang kafir bi ayati rabbihim, terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, wa liqa'ihi, dan berjumpa dengan Allah. Mereka kufur dengan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka semua amal kebaikan mereka, amal baiknya mereka, fahabitat a'maluhum, maka terhapus lebur amal-amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna,
maka kami tidak dirikan untuk mereka di hari kiamat timbangan. Tidak ada sedikit pun tidak ditimbang mendapatkan kebaikan. Kenapa? Dasarnya dari jazaohum jahannam, dan demikian itu balasan mereka adalah jahannam. Sebab apa? Bima kafaru, dengan sebab mereka kafir. Dasarnya kafir, bukan iman. Ya, dasarnya ada mereka wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan para rasulku main-main. Mereka bersendal-puluh, mereka mengejek kepada para rasul, tidak mau melaksanakan apa yang diajarkan oleh para rasul. Padahal itu semua yang diajarkan oleh para rasul ada dari Allah. Nah ini jadi para kimu lahum yaumal kiamat wajna, maka kami didirikan untuk mereka pada hari kiamat. Apalagi kalau dia sholat mirip orang Islam, jadi dasarnya apa? Gitu, nggak ada dasarnya. Gitu. Kecuali kalau dia membaca 2 kalimat syahadat, masuk Islam, kemudian sholat, harus sah. Dan sholat harus diikuti apa yang diajarkan dari Nabi. Jawab kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti bagaimana kalian dengan aku cara aku sholat. Begitu. Jadi harus diikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi di dalam ibadah Allah. Jadi nggak mau seperti pendapat sendiri, nggak boleh. Gitu. Gitu ya. Saya rasa sudah siap nih. Ya, Ibu ya, nanti lagi ya. Kita aja mau ya. Kita ada tutup ya, Ibu nanti bisa tanya di depan sekali itu. Maaf waktunya. Terima kasih Bapak Ibu jemaah semua, dan kita semua dalam selalu berbenah oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah dan pengawasan Allah. Terima kasih. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa menikmati selamat datang.